Baik, Siska dan Tani, terima kasih sudah memenuhi panggilan Pak Puji. Kita akan membahas kejadian kemarin. Siska, bisakah kamu menjelaskan apa yang terjadi? Saya merasa marah Pak karena Rani terus-menerus mengganggu saya dan membuat komentar tentang pekerjaan rumah saya. Jadi saya merusak bukunya. Terima kasih Siska atas penjelasannya. Tani, bagaimana perasaanmu dari kejadian ini? Saya merasa sangat kecewa dan marah, Pak. Buku itu penting bagi saya, dan tindakan Siska membuat saya merasa tidak dihargai. Baik, Pak Puji paham. Setiap orang pasti pernah berbuat salah. Setiap orang juga pasti pernah marah dan kecewa. Dan menurut kami, kamu juga berhak untuk marah karena itu merupakan benda penting yang kamu miliki. Dan menurut Siska, kamu juga berhak marah karena kamu sudah merasa terganggu dengan komentar-komentar dari kami. Tapi tindakan kalian itu apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Pak, setiap murid itu kan harus saling menghargai. Selain itu, setiap murid juga harus bisa menjaga barang-barang di sekitarnya, termasuk kejahatan. Baik anak-anak berdua, mari kita akan cari cara untuk mengatasi masalah ini. Baik Siska, adakah solusi untuk memperbaiki kerusakan yang telah kamu buat? Saya akan mengganti buku Rani dan akan meminta maaf kepadanya. Itu langkah bagus Siska. Apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki buku Rani? Adakah solusi lain yang bisa kamu lakukan agar hati Rani menjadi senang kembali? Saya bisa membantu Rani dengan pekerjaan rumahnya dan menjaga sikap saya agar tidak marah lagi di waktu yang akan datang. Itu di baik Siska. Rani, apakah tawaran dari Siska tadi sudah memadai untuk menyelesaikan masalah ini? Ya, saya rasa tawaran Siska untuk mengganti buku saya dan membantu dengan pekerjaan rumah adalah langkah yang baik. Tapi saya juga berharap kita bisa berbicara dan menyelesaikan masalah kita secara terbuka. Setuju Rani, komunikasi yang baik adalah kunci menyelesaikan masalah. Terima kasih atas keterlibatan kalian berdua. Jadi kesimpulannya, Siska akan mengganti buku Rani dan Rani akan selalu peduli dengan Siska. Kita juga akan berusaha untuk meningkatkan komunikasi antara kalian berdua. Jadi silakan kalian berdua bersalaman untuk meminta maaf dan memperbaiki situasi ini. Maaf ya Ran. Maaf juga ya Siska. Baik, untuk situasi ini sudah teratasi ya. Silakan kalian berdua kembali ke kelas, melanjutkan pembelajarannya dan saling erat di dalam persahabatan. Karena ini bagian yang penting di dalam kalian menjalani pendidikan di jenjang SMA. Terima kasih kalian berdua, Rani dan Siska. Silakan berdua. Vina, terima kasih kamu sudah memenuhi panggilan Pak Puji. Saya tahu bahwa situasi ini membuat kamu merasa tidak nyaman. Sebelum berbicara, saya ingin memastikan bagaimana perasaanmu sekarang. Saya merasa sangat cemas Pak. Saya tahu mencontek itu salah, tapi saya takut kalau saya tidak lulus ujian ini. Saya paham perasaanmu, Vina. Semua orang bisa merasa tertekan saat menghadapi ujian. Sekarang, mari tarik nafas dalam-dalam bersama-sama agar kita bisa berbicara dengan tenang. Nah, sekarang sudah merasa tenang kan? Mari kita lihat apa yang kamu lakukan tadi. Kamu memilih untuk menyontek saat ujian. Kamu tahu dampak apa yang kamu lakukan dari pilihan tersebut? Dampaknya saya melanggar aturan sekolah Pak. Saya juga akan mendapatkan nilai yang tidak adil dibandingkan teman-teman saya. Betul sekali Vina, menyontek bukan hanya melanggar aturan, tetapi juga tidak menghormati usaha yang sudah kamu dan teman-teman kamu lakukan. Bagaimana menurutmu? Apakah tindakan yang kamu lakukan sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak, saya tahu saat melakukan ujian kita harus melakukannya dengan penuh kejujuran. Nah, saya senang kamu bisa memahami dampaknya. Sekarang, mari kita pikirkan cara agar kamu bisa memperbaiki keadaan ini. Apa yang bisa kamu lakukan untuk menunjukkan bahwa kamu ingin memperbaiki kesalahanmu dan belajar dari pengalaman ini, Vina? Mungkin saya bisa mengulang ujian tanpa mencontek Pak. Dan saya juga bisa belajar lebih keras untuk memastikan saya siap tanpa perlu mencontek lagi. Ide bagus itu, Vina. Saya akan berbicara dengan ibu kepala sekolah. Mari kita lihat apakah kita bisa memberikan kamu kesempatan kedua. Yang terpenting, kamu bisa belajar dari kejadian ini dan bisa lebih baik ke depannya. Makasih Pak, saya akan berusaha lebih keras lagi ke depannya. Saya percaya kamu pasti bisa, Vina. Kesalahan adalah bagian dari belajar. Yang terpenting bagaimana kita bisa memperbaikinya dan tumbuh dari pengalaman kita. Baik, terima kasih Vina. Setelah ini kamu bisa kembali ke kelas kemudian mengikuti kegiatan pelajaran berikutnya. Ya, terima kasih Vina ya. Terima kasih banyak Bapak.